Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, bertemu kembali di perkuliahan kita. Kita masuk ke bab 15 yaitu PHP include. Nah, PHP include ini digunakan untuk mengambil sebuah file ya, file lain di dalam project yang kita kerjakan. Nah, kebetulan di sini ada contoh misalnya seperti ini. Jadi teman-teman harus membuat dulu file header.php. Ya, jadi teman-teman kalau mau menggunakan ini, berarti teman-teman harus menggunakan file header.php. Artinya bahwa eh, kita punya setidaknya dua file ya kalau seperti ini ya. Kita coba contohkan dulu untuk file include. Tujuannya sebenarnya ya itu apa namanya mengambil file dari project lain untuk kita include di halaman kita. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita buat project baru ya. Oke, kita buat project baru, kita tutup yang sebelumnya. Kita open folder dulu. Sorry, open file ya. Open folder. Kita akan membuat project baru kan. Oke, kita buat project barunya di htdocs ya. Kita buat include file folder include. Oke, included. Nah, included. Oke, kita select. Project baru kita adalah di folder include. Kemudian kita buat file baru header titik php. Oke, enter. Seperti ini. Kita buat di file header ini kita tuliskan misalnya echo hr ini halaman header hr ya. Oke, cukup ini aja karena ini kita hanya butuh satu file header. Nah, kita simpan. Nah, kemudian untuk membuat include itu kita harus punya sebuah project di file lain. Misalnya di sini file apa namanya? welcome. Welcome.php. Selamat datang ya. Oke. Di welcome ini kita akan menginclude file header. Jadi di sini php include browse ya titik 2. Di sini kita tulis header. Oke. Kira-kira hasilnya apa ya teman-teman kalau seperti ini? Kita coba simpan. Coba kita buka di browser kita. Kita buka browser kita. Alamatnya apa? Localhost berarti localhost/include sesuai halaman root. Nah, seperti ini. Kita ngekliknya jangan yang header. Kalau kita ngekliknya header, hasilnya seperti ini. Kita kliknya yang welcome. Salah ya? Oke, salah baris 2. Header. Kurang apa, teman-teman? Titik PHP. Karena di sini notasinya jelas tidak ditemukan no such files or directory. Jadi tidak ditemukan file header di dalam folder Anda. Nggak ada. Adanya header.php. Makanya ini sudah saya edit header.php. Oke, kita reload. Hasilnya sama dengan file header Anda. Hanya saja kalau Anda di sini tambahkan di sini selamat datang. Eko selamat datang. Maka file-file yang ada di atau script-script yang ada di header itu akan kebaca di file welcome gitu ya. Jadi di sini kita buka file welcome. Di sini ada ini adalah halaman header. Selamat datang. Tuh. Jadi ada dua. Nah,
Tujuan file include ini adalah untuk apa sih sebenarnya? Untuk menambahkan file-file lain agar script kita tidak terlalu panjang. Coba bayangkan misalnya dalam satu file ya, panjangnya luar biasa, misalkan 10.000 baris atau 1.000 baris. Kalau kita jadikan satu file kan kerepotan ya. Misalnya ini saya punya sebuah file function untuk ngeprint ya. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Ini ya, saya punya file. Kita coba buat file baru ya. Di sini saya punya file print.php. Print.php ini adalah digunakan ya, isinya seperti ini. Panjang. Berapa ini? 60 baris. Lumayan panjang lah gitulah intinya. Coba perhatikan di kamera saya. Kamera saya ini di pojok kanan bawah. Di sini ada print. Ini hasil cetaknya. Artinya kalau nanti ini kita include-kan di sini. Kita include-kan di bawah sini ya. Include buka kurung print titik php, maka file-file yang ada di print.php pada saat kita menjalankan file welcome, maka semua file yang ada di file print dan header akan terbaca semua. Artinya bahwa kalau di sini script ini untuk menjalankan printer yang ada di kamera ya, maka secara otomatis nanti print akan berjalan. Boleh kita coba ya. Jadi kita coba di sini. Set. Print, ayo. Oh ya, sepertinya ada masalah dengan print kita. Kita coba pindah dulu hostnya dulu ini. Oke, kita tunggu dulu. Saya akan pindah dulu. Sepertinya ada masalah di Laragon saya. Tadi saya punya file print. Saya punya Laragon. Oke. Ini tidak usah diikuti yang ini. Jadi teman-teman untuk bisa menggunakan file print, untuk print ini maka teman-teman harus punya printer dan apa namanya drivernya ya. Ini coba saya copy. Saya coba contohkan saja seandainya di sini kita masuk ke 8080/welcome. Saya jalankan, saya stop dulu Laragon saya. Ada sedikit kendala teknis ini ya. Saya coba jalankan di Apache XAMPP saya. Saya menggunakan XAMPP dengan port 8080. Jadi saya harus menuliskannya 8080. Oke. Kita bisa lihat di sini. Percobaan printnya belum berhasil. Kita cek di sini, sudah kita set default. Kemudian antriannya no job, oke. Oke, kita simpan. Tadi udah saya coba sebenarnya di sini untuk file include ya. Oh ini Karamu ini ya. Gak gelem. Apa nih? Oh, masih kosong ternyata.
Oh, file printnya ini ternyata masih kosong teman-teman. Kita coba tambahkan dulu ya. Tadi ketika kita include, ternyata file kita itu ternyata masih kosong. Jadi ya nggak ada isinya lah. Gitu ya. Jadi kita harus isikan dulu filenya. Ini kita copy dulu ke sini. Sini. Oke, ini kita simpen. Kita coba reload di sini ya, klik. Tuh kan, keluar kan? Nah, itu keluar. Jadi ini keluar, kita coba reload lagi. Nah, ini. Jadi ini ada tulisan tanggalnya, tanggal hari ini. Nah, itu berarti kan kita mengincludekan file ini sepanjang ini ya. File sepanjang ini ke dalam sistem kita gitu ya sebenarnya. Berarti tadi di yang Laragon yang saya buat tadi mestinya bisa ya. Nah, itu jadi ini teman-teman bisa nama printnya ini ya, kebetulannya saya menggunakan print ini, otomatis langsung direct print. Nah, jadi ini nanti langsung ke direct print. Nah, perhatikan di sini. Direct print. Jadi kalau di sini seandainya saya membuat formulir seperti teman-teman yang pernah buat sebelumnya. Jadi saya kita di pertemuan sebelumnya itu kan sudah membuat apa namanya? Formulir ya. Kita coba buat formulir dengan menggunakan PHP. Kalau menggunakan PHP berarti sepertinya ya. Form echo form. Ya, ingat-ingat form di pertemuan sebelumnya. Nama formnya apa atau actionnya apa? Actionnya misalnya di tempat ini saja, di tempat yang sama, yaitu di file ini atau di file welcome. Jadi di file welcome titik php. Oke, titik php ya. Welcome titik php. Di dalam form ini ya, di dalam form ini kita menggunakan metode ya, metode sama dengan post gitu ya. Post. Jadi teman-teman ini bisa membuka pertemuan yang sebelumnya itu di pertemuan yang nah ini ya, PHP post. Jadi PHP post. Anda bisa menggunakan metode di sini ya. Metode sama dengan action sama dengan gitu ya. Oke. Jadi di sini action sama dengan metode sama dengan post gitu ya. Kalau sudah, ini kita coba tutup. Oke, ini formnya udah. Jadi kalau teman-teman mau membuat tabel, membuat form dengan tabel ya silakan di pertemuan sebelumnya sudah saya kasih tahu. Nah, di sini kita membuat variabel misalnya tanggal. Tanggal ya, tanggal. Eko no masukkan nama. Masukkan nama. Masukkan nama kita menggunakan nama itu berarti kan input input. Nah, input name sama dengan nama pasien. Oke, nama pasien. Size-nya berapa? Size-nya misalnya ukuran kotaknya ya 50, berarti agak panjang. Nah, oke, kita lihat. Ini kita off-kan dulu ya teman-teman ya. Untuk print-nya kita off-kan biar untuk dicoba kita nanti tidak apa namanya? Tidak print terus ya ini. Set. Nah, ini masukkan nama itu. Jadi nanti di sini ada memasukkan nama kita. Oke, harapannya nama kita nanti akan masuk ke nomor antrian label kita. Misal di sini tanggal kita masukkan di sini tanggal periksa. Tanggal periksa di sini tanggal. Di sini karena tanggal maka di sini value-nya langsung kita isi ya. Value-nya langsung kita isi apa teman-teman? Value-nya langsung kita isi date. Ya, date. Nah, ini date yang pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi nanti hasilnya kita coba lihat. Set.
Nah, langsung keluar ini ya, date-nya ya. Berarti sorry, tipenya, tipe sama dengan oke, date ya. Date, tipenya sama dengan date, value-nya. Nah, value di sini harus bentuknya variabel, maka harus kita update petik. Dua seperti ini. Jadi jangan bingung karena ini variabel ya, harus dikasih nilai. Nilai itu harus dikasih titik. Petik dulu, ditutup dulu, dari ini buka, ini ditutup dulu, kemudian tanggal, buka lagi petik 2 dan ditutup lagi. Oke, kita coba reload, set. Nah, seperti ini kan. Nah, gitu. Jadi kalau kita menampilkan today hari ini berarti ya Y M D gitu. Simpan, reload, langsung nilainya hari ini langsung ya. Gitu. Tanggal periksa. Dan kalau pengen ada enter ya silakan depannya dikasih BR sehingga nanti hasilnya seperti ini, tanggal periksa hari ini. Namanya siapa? Nah, dia nanti dapat nomor antrian berapa dihitung sesuai dengan jumlah orang yang saat ini masuk. Misalnya ya, ini kita simpan. Jadi cukup ini saja. Kemudian kita tambahkan bagian akhirnya adalah echo submit-nya ya. Input tipenya submit ya, submit ya. Oke, boleh diapit petik 1, boleh tidak sebenarnya. Oke, value-nya adalah simpan. Petik 1 ya. Simpan. Oke, simpan. Ini nanti filenya saya kirim teman-teman. Nah, ini tutup dulu, petik. Ya, oke. Seperti ini. Yang bagian akhir adalah echo form. Jadi formnya harus kita tutup form. Nah, itu ya. Jadi form ini untuk baris 9 ini menutup baris 4. Yang di sini input, jangan lupa di sini kasih tipe ya. Tipe sama dengan apa ini? Teks ya, teks karena text box. Ini tipenya date, yang di sini tipenya submit, simpan. Oke, kita reload dulu. Set. Nah, sudah ada tombol simpan di sini. Nanti kita ketikkan nama, tanggal, dan simpan. Jadi kalau nanti kita simpan, set, kembalinya ke sini juga. Nah, kalau seandainya teman-teman mau bermain di header ini ya, di header ini mau dikasih gambar, oke? Di bagian header mau saya kasih gambar teman-teman ya. Saya kasih gambar nih, sebentar. Gambarnya mana? Nah, nih headernya mau saya kasih gambar kop rumah sakit ya. Header web rumah sakit. Oke. Nah, seperti ini kita cari gambar dulu. Nah, ini seperti ini. Mana? Seperti ini aja ya. Mana? Ini kurang bagus. Mana nih? Oke, gambar ini aja ya. Ini saya print screen dulu, saya simpen gambar header. Ya ini seakan-akan header web kita lah gitu ya. Bagian ini. Oke, cocok ya. Ini saya potong aja segini. Ini saya simpan. Saya menggunakan like shoot untuk menggunakan. Nah, kita simpannya di root kita ya. Di mana tadi? Include, di folder include. Kita kasih nama di sini misalnya gambar. Gambar. PNG ya. Oke, simpan. Nah, kita berarti tinggal menginclude di mana? Di header kita di sini. Kita ganti, hal ini adalah header, kita ganti img image src
SRC ya, SRC. Nama gambarnya apa tadi? Nama gambarnya kan gambar titik PNG, gini kan? Di folder tersebut. Nah, kalau mau gini aja, kita coba simpan. Sebenarnya udah keluar ya. Kita coba reload. Tuh kan keluar. Nah, jadi seakan-akan kita punya sistem yang ada gambarnya. Ini kita kasih BR. Sebaiknya sih memang pakai CSS ya, cascading style ya. Biar gambarnya nggak jelek-jelek gini amat ya. Nih. Jadi ini biar ada enternya, sorry. Biar ada enternya berarti kita nambahkan di welcome. Di sini kita kasih echo break ya. Break 2 kali lah. Agak ada jaraknya. Oke, reload. Nah, ini ada garisnya ini. Gitu. Nah, kalau seandainya ukuran ini kurang proporsional ya, kurang proporsional, maka teman-teman bisa mengeditnya di sini. Width atau height ya. Height sama dengan ya. Ya. Betul ya. Misalnya berapa ya? 50 px. 50 pixel. Coba, apakah lebih kecil? Nah, itu kan lebih kecil kan? Jadi height 50 pixel itu segitu. Tinggi, yang tingginya. Jadi kalau pengen lebar ya tinggal nambahi width-nya gitu ya. Jadi width. Ini coba misalnya 70, 80 pixel. Cik. Nah, gini ya, segini. Nah, terserah nanti teman-teman bisa eksplorasi. Jadi yang penting bagian header ini nanti akan tampil terus pada saat kita mengisikan data. Gitu, kita kembali ke welcome. Di welcome ini tadi kita tambahkan enter di bagian sini ya. Di bagian ini enter, ada enternya juga di bagian simpan. Setelah simpan di sini ya. Oke. Ya, ini ada biar simpannya tombolnya di bawah. Oke, seperti ini. Loh, kok nggak turun? Ini simpan. Oh ya, sorry. Ini harusnya ada di sini. Oke, keliru. Ini teman-teman nanti bisa pelajari file ini. Nah, tombolnya ada di sini simpannya, nggak apa-apa. Jadi gini, nah ketika disimpan gini. Nah, teman-teman, saya akan mencoba membuat logika lagi. Pada saat dia nama bernilai kosong, ya, nama bernilai kosong, maka apa? Maka default, maka dia akan di formulir entrian data. Jadi if ya, if saya membuat switch ya, switch ini di apa namanya? Di materi sebelumnya, di awal-awal itu sudah saya sampaikan di sini. Misalnya iset switch ya, bukan switch ya. Saya langsung menggunakan iset aja. Iset variabel post nama pasien. Iset itu berarti jika nama pasiennya terisi gitu ya. Jadi jika nama pasien not iset, kalau not iset, if not iset ya, means if not iset, kalau ada tanda pentung ya, tanda seru begini, berarti menandakan bahwa jika ya, ini artinya jika pos nama pasien kosong. Kosong. Iset itu terisi, not iset, jadi tanda serunya itu tidak ya. Jika pos pasien ini kosong, maka dia akan menampilkan bagian ini.
bagian ini ya. Else, jika tidak, dia akan proses nomor antrian di sini. Proses nomor antrian pasien. Dia akan diproses nanti. Misalnya echo proses gitu dulu ya, saya tulis begitu, agak panjang ini nanti. Coba kita reload. Sekarang kita reload ke sini, enter. Maka yang keluar ini. Maka kalau di sini saya isi Rohmadi, enter, maka dia akan proses. Nah, akan ada tulisan proses gitu ya. Ya, coba kita enter lagi, kembali ke depan gitu ya. Jadi di sini kalau kita isikan lagi Mariani, enter. Nah, proses lagi. Nanti ada proses generate nomor antri, kemudian nanti printer akan jalan ya gitu ya nanti ya. Oke, jadi nanti prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya itu nanti saya gambarkan. Jadi nanti di sini pasien ngambil nomor antrian, ngisi ya, ini mengisi. Setelah mengisi di sini nanti akan diproses. Setelah diproses ini nanti akan keluar tiket ya, tiketnya akan keluar gitu ya. Jadi ada seperti semacam itu. Jadi ini ngisi dulu nama, kemudian diproses, kemudian saat yang bersamaan dia akan keluar nomor antrian. Nah, untuk membuat nomor antrian teman-teman ya, untuk membuat nomor antrian ini ya, perhatikan, saya ingin membuat pada saat membuat proses antrian, saya membuatkan urutan. Nah, saya membuat variabel namanya start session. Ya, start session. Saya menggunakan start session. Start session. Ya. Start session. Start session ini adalah sebuah variabel global. Misalnya di sini start sessionnya adalah session nomor urut. Nah, nomor urut sama dengan nomor urut plus gitu ya. Jadi start session ini bernilai 1. Bernilai 1 gitu ya. Jadi kode nomor urut kalau mau dibuat, jadi kalau kode nomor urutnya session lagi ya. Session kode antrian sama dengan misalnya A ya, misalnya A00 titik ya 00 titik session nomor urut. Nah, artinya di sini nanti akan menghasilkan sebuah tiket antrian dengan kode A00 misalnya 1 gitu ya. 001 nanti dicetak ke printer gitu ya. Jadi nanti ada nama dan seterusnya. Nah, oke. Kita akan terjemahkan lagi hasil dari entrian data ini variabelnya. Jadi ini nama pasien sama dengan pos nama pasien. Oke, kita simpan di sini. Kemudian untuk tanggal periksa kita simpan juga di sini tanggal TGL ya, sama dengan pos tanggal. Oke. Jadi ini hanya untuk contoh ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, setelah ini oke, ya, saya anggap ini udah oke di bagian sini. Artinya nanti session ini akan menyimpan urutan dari data yang kita masukkan. Misalnya di sini kita coba echo dulu. Echo saudara pasien ya, pasien atas nama gitu. Atas nama siapa? Nama pasien. Oke. Echo periksa tanggal. Nah, gini. Tanggal TGL. Nah, TGL
kemudian mendapatkan nomor urut gitu ya. Nomor urut. Jadi di sini kasih nomor urut session kode antrian ini. Nah, kita pakainya ini aja. Nah, ini yang kita tampilkan di nanti layar komputer yang akan kita coba isikan. Ini sangat sederhana sekali algoritmanya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Coba kita reload. Set. Oke. Masih ada yang masih kosong. Kita coba reload dulu. Enter. Di sini kita isi dulu Rohmadi. Enter. Oh, masih kosong. Start sessionnya. Oke. Kita masih kosong ya di sini. Ada yang salah di mana? Oke, kita cek lagi teman-teman. Tadi prosesnya udah oke. Kita coba off-kan dulu yang ini ya. Kayaknya start sessionnya bermasalah. Oke, kita masukkan di sini misalnya Rohmadi, enter. Nah, ini. Pasien atas nama Rohmadi periksa tanggal sekian, mendapatkan nomor urutnya berarti belum berhasil. Di sini kita buat start sessionnya ini coba kita pindah ya teman-teman ya. Kita coba pindah ke atas dulu aja. Start sessionnya kita pindah ke sini. Kita terjemahkan dulu. Start session pertama adalah bernilai 0. Nilai defaultnya adalah 0. Oke, start session. Nilai pertamanya 0 untuk session nomor urut. Kemudian ini kita hapus ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nomor urutnya kita akan gunakan session nomor urut sama dengan nomor urut plus ya. Coba kita simpan. Kita coba reload. Oh, kosong. Jadi kita menggunakan start session ya di sini ya. Coba saya buka script saya dulu. Saya buka script saya dulu untuk bagian start session. Oh, sorry. Saya salah menuliskan ya. Saya salah menuliskan, harusnya bukan start session tapi session start ya, session start. Jadi session start gini. Jadi session startnya ada di sini. Oke, session start di sini. Session startnya session start plus. Oke. Oke, coba kita simpan. Dan kita coba kembali dulu ke bagian awal. Ini saya masukkan Rohmadi, simpan. Nah, Anda mendapatkan nomor urut 001. Kemudian saya enter lagi. Nomor kedua Mariani, simpan. Saya mendapatkan 002 otomatis ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya kembali lagi enter ke sini, misalnya Gunawan, dia pasti akan mendapatkan nomor 3. Nah, itu kan. A003. Nah, itu fungsi start session. Ya, start session. Atau session start ya, session start. Itu menyimpan nilai nomor urut ini ke dalam memori Mozilla gitu ya. Akan disimpan di sana. Ketika nanti ada action pos 1, 2, 3, 4, dia akan bertambah 1 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengosongkan memorinya dia, itu teman-teman harus ini mengosongkannya dengan apa namanya? Kalau ingin mengosongkannya itu harus nunggu beberapa waktu ya, bisa 1 jam atau 2 jam baru kosong. Tapi kalau seandainya ingin memaksa untuk agar sessionnya itu kosong, teman-teman harus menambahkan destroy ya, session destroy di sini. Session destroy.
Jadi teman-teman harus menambahkan session destroy di sini. Jadi kalau di sini kita destroy gitu, destroy ini untuk ya, yang ini untuk membuat sesi, yang ini untuk membuat session, yang ini untuk mengosongkan. Nah, artinya ketika kita kosongkan, mengosongkan session. Nah, mengosongkan di sini, maka otomatis nanti akan kosong gitu ya di sini ya. Nah, kembali ke angka 1. Jadi kalau ini kita reload lagi, ya 1 terus gitu ya. Karena dia akan mengosongkan. Jadi mengosongkan dari sesi yang jelas. Jadi ini kita nonaktifkan. Harus kita nonaktifkan dengan cara tekan kontrol garis miring. Jadi harus di sini harus ada garis miring. Gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa aktifkan lagi untuk bisa mulai dari angka 1 lagi. Nah, oke. Sekarang yang terakhir adalah kita akan menginclude di sini, menyertakan includean di sini ya, menyertakan includean ya, menyertakan includean print. Nah, kita lihat isi file print di sini kan belum ada ini. Nomor urut, nama pasien itu kan belum ya. Jadi tadi kan hasilnya ini bisa dilihat di layar monitor belum ada namanya. Nah, ini belum ada nama, baru ada tanggal dan nomor antri. Masih kosong nomor antrinya. Jadi kita akan coba tambahkan di sini. Coba saya mau layar saya besarkan dulu ya teman-teman biar kelihatan nih. Nih, waduh kayaknya nggak kelihatan juga ini. Nggak kelihatan ya. Wah, nggak kelihatan ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya fotokan. Oke, ini saya tambahkan nomor antri Anda di sini ya. Nomor antrian Anda adalah session kode antri. Kemudian nama Anda akan saya tampilkan di sini juga nggak apa-apa. Oke, di mana ya? Di tanggalnya sudah ada. Oke, print draw. Jadi ini tinggal kita copy aja. Oke, kita tinggal coba copy. Copy aja di sini. Berarti nama pasiennya kita copy dari ini ya, pos atau nama pasien ini aja. Print ini nama pasien. Oke, klik tempel di sini. Ini kita ganti nama pasien. Oke. Oke, nama pasien. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba mulai. Misalnya di sini saya ketik Rohmadi huruf besar ya. Simpan. Anda lihat di sini print. Nah, ini. Anda lihat di sini Anda print, Anda lihat nomornya 004. Nah, hanya saja ini kepotong ya. Jadi karena ini kepotong maka kita perlu melakukan apa namanya? Pengaturan dulu apa posisi ya, posisi ordinat print kita. Jadi ordinat Z biar turun itu berarti ordinat Z-nya ya. Ordinat Z. Berarti ini kita tambahkan misalnya yang posisi ini 150. Sorry. Ya, 150. Kita coba dulu. Kita reload lagi. Send. Nah, ini tapi masih numpuk. Berarti 150 150 kurang, mestinya ini di angka 200. Oke, 200 ya. Nah, ganti, jadi ini ordinat X, ini ordinat Y. Kita reload. Nah, ini baru. Nah, ini baru ya. Ini baru kelihatan apa namanya? Nama dan nomor antrian. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba
Kalau punya printer mahal, kalau enggak ya agak susah sih ya. Printer mahal itu murah sebenarnya 350 udah dapat printer mahal ya gitu ya. Oke, kalau enggak nanti di laboratorium disediakan. Silahkan nanti mencoba di laboratorium. Misalnya ini kayak kasihkan Maria nih. Satu lagi ya. Lihat kameranya. Nomor antrinya langsung nomor 7 dan di sini juga tertera nomor 7. Begitu teman-teman ya. Sampai berjumpa, selamat berinovasi selalu dan jangan lupa semangat selalu gitu ya agar pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman untuk penyelesaian masalah-masalah pelayanan kepada pasien dengan menggunakan teknologi informasi algoritma pemrograman. Oke, selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.